Inovasi Waste for Change, perusahaan sosial pengelolaan sampah. Tahukah kalian apa yang terjadi dengan permasalahan sampah Indonesia saat ini? Tumpukan sampah puluhan tahun di Muara Kali, kawasan Kampung Nelayan, Dusun Pesusukan, Desa Lumpur, Gresik, Jawa Timur, dibersihkan pada Jumat pagi. Tumpukan sampah yang menumpuk setebal 50 cm, kebanyakan sampah plastik dan rumah tangga. Lalu, apa solusinya? Saya membuat Waste for Change diawali karena rasa marah. Marah sekali melihat Indonesia punya masalah sampah yang tidak selesai-selesai. Kita melihat banyak sampah di sungai, di laut, di mana-mana. Masalah sampah yang tidak selesai ini sudah sangat memuncak kemarahan saya. Namun saya mengalihkan energi marah besar ini menjadi sesuatu yang sifatnya lebih solutif. Untuk itu, saya bercita-cita untuk mewujudkan sebuah solusi langsung dalam mengatasi permasalahan sampah, dan itu menciptakan Waste for Change sebagai solusinya dalam mengatasi masalah besar ini. Kepada perusahaan, kita memberikan mereka satu edukasi, satu training bagaimana lebih bijak dalam mengelola sampah mereka. Kalau untuk di VIDA ini, Waste for Change, kita di VIDA ini melayani 2.000 rumah. Jadi sistemnya dari rumah ini kita minta tiap rumah ini memilah sampahnya secara sendiri-sendiri. Ada pengwadahan sampah untuk organik, sampah untuk kaca, logam, plastik, dan kertas. Nah, setelah itu, nanti yang organik itu masuk ke area pengomposan kita. Yang mana sampah-sampah organik nanti kita olah kembali menjadi pupuk kompos, dan anorganiknya ini kita sortir lebih detail lagi. Tahukah kalian Waste for Change? Apa yang membuat Waste for Change ini berbeda dari yang lainnya? Jalan-jalan yuk. Ceritain dong, awal mulanya terbentuk Waste for Change. Nah ini, kami mulai berdiri dari November 2014. Dan kami itu orang-orang yang gelisah dan gemes banget melihat masalah sampah. Jadi kita bikin solusi, membuat sebuah perusahaan yang mampu menawarkan jasa pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kenapa sih namanya Waste for Change? Nah ini menarik, kami mencoba permainan kata, melakukan perubahan dari masalah sampah. Jadi akhirnya kita gabungkan sampah untuk perubahan atau Waste for Change. Wih, asik. Waste for Change sendiri ini memberikan jasa pelayanan apa aja? Nah, kita cukup lengkap ya, dari jasa pengolahan sampah, operational services, kita angkut sampah dari klien-klien kita. Kita juga punya strategic services, jadi konsultan, trainer, dan edukator untuk klien kita yang membutuhkan. Selain sampah perumahan, dari mana lagi nih klien Waste for Change? Beragam banget ya, dan kita ada sekitar 20-an lebih klien-klien komersial, dan itu cukup beragam. Jenis perusahaan apa aja sih yang sampahnya dikelola oleh Waste for Change? Ada produsen makanan minuman, ada restoran dan kafe, ada gedung perkantoran, dan sekarang makin banyak juga kedutaan-kedutaan yang sampahnya ingin dikelola oleh kita. Nah, mereka semua ini adalah klien-klien yang memang ingin melakukan pengolahan sampah secara bertanggung jawab. Jadi kita klop, ketemu. Oh gitu. Setiap bulan, Waste for Change mengalihkan sekitar 50 ton sampah klien dari TPA untuk diolah secara bertanggung jawab. Semua sampah diangkut dalam keadaan terpilah untuk diolah sesuai jenisnya di fasilitas Waste for Change atau mitra daur ulang terpercaya. Sebelum didaur ulang, sampah anorganik dipilah lebih lanjut secara detail agar setiap jenis sampah anorganik, yaitu plastik, metal, kaca, dan kertas, dapat didaur ulang secara optimal. Sampah plastik didaur ulang di rumah pemulihan materi Waste for Change menjadi biji plastik untuk didistribusikan ke pabrik-pabrik sebagai material dasar produksi barang baru. Sedangkan sampah anorganik jenis lainnya didistribusikan ke mitra-mitra daur ulang terpercaya. Berikut adalah beberapa contoh daftar klien yang mempercayakan Waste for Change dalam pengelolaan sampah perusahaan. Waste for Change merupakan bisnis yang sangat inovatif karena mempunyai sifat yang baru dari sebelumnya dan menggunakan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Kondisi perusahaan seringkali dijadikan sebagai dasar pembentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Apakah Waste for Change merupakan perusahaan yang unggul, sementara, atau merugi? Hal ini dapat diuji dengan analisis Frio. Seperti berikut. Analisis Frio menurut Barney 2012, valuable sampah dihasilkan setiap hari dari waktu ke waktu dan tidak akan berhenti. Telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar penghasil sampah dan limbah.
Bahkan dalam kondisi pandemi COVID, tingkat konsumtif masyarakat semakin naik. Banyaknya layanan online menghasilkan sampah sehingga menjadi peluang. Yang kedua adalah RARE. Waste for Change adalah perusahaan Zero Waste to Landfill. Hasil daur ulang selain dijual melalui kerjasama dengan beberapa pengusaha juga disampaikan kepada pelanggan melalui poin sampah. Perusahaan di bidang sosial yang mengangkat isu persampahan ini masih belum banyak. Yang ketiga adalah inimitable. Meskipun inovasi Waste for Change ini dapat ditiru oleh perusahaan lain, namun perusahaan lain harus memiliki banyak kemampuan kerjasama yang luas. Yang keempat adalah organize. Waste for Change memiliki relationship dengan perusahaan-perusahaan besar, Propensity for Innovation, Corporate Leadership, and Innovation. Sekian dan terima kasih. Semoga Indonesia semakin banyak memiliki perusahaan yang inovatif sehingga membantu menyelesaikan permasalahan.